Investasi rugi besar harus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau bahas apa yang harus kita lakukan ketika investasi kita lagi buntung, lagi turun drastis, merah semua gitu. Jadi mungkin sekedar gambaran, ini situasi kita hari ini. Coba kita lihat grafik ya. Nah, jadi hari ini kita rugi besar gara-gara kita punya banyak heksa. Pertanyaannya, kenapa bisa rugi besar? Jadi hari ini kita rugi besar karena punya banyak heksa. Kenapa bisa rugi besar? Oke, buat menjawab pertanyaan ini, coba kita lihat ke Stockbit. Ups, udah habis. Hexa. Oh, bukan Hexa. Kita lihat portofolio ya. Jadi di portofolio ini ya, kita rugi 1.369.000. Harusnya angkanya sama kayak yang di sini. Loh, beda ya. Pokoknya Hexa ini lagi minus lah gitu ya. Versi totalnya sama ya, 11.758. 11.758 bener ya, sisa uang, sisa investasi kita 11.758. Betul ya. Kenapa bisa begitu? Jadi ini Hexa harganya turun drastis satu minggu ini ya. Jadi dari harga 6.600 turun jadi 5.600. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa kita rugi besar? Karena harga Hexa turun drastis. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa turun drastis? Jawabannya karena Hexa, kita lihat ya, di corporate action. Nah ini, X-date-nya tanggal 6 Oktober, karena X-date-nya sudah lewat. Karena X-date sudah lewat. Karena X-date-nya sudah lewat, harganya turun drastis. Dan harga 5.600 ini itu jauh jika dibandingkan harga sebelumnya ditambah sama dividen yang kita dapat ya. Jadi harga sebelumnya nih, sebelum dia turun ada di 6.600, dividennya kan ada 750 ya. Harusnya kan secara teori cuma 5.900-an gitu ya. Nah ini tapi turun sampai 5.600-an lagi gitu. Jadi turun 1.000. Artinya penurunannya lebih gede daripada dividen yang didapat. Jadi walaupun nanti dapat dividen bisa jadi masih rugi. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami situasi seperti ini? Apakah kita harus jual atau malah jangan dijual? Berhubung niat awal kita investasi itu bukan buat jangka pendek, dan ini kita niatnya buat jangka panjang ya.
Dan bahkan jangka panjangnya itu kita niatnya adalah buat meningkatkan passive income kita dari dividen. Jadi target kita itu naikin ini ya, naikin passive income. Target per bulan, nah ini naikin ini nih. Itu target target kita buat investasi. Jadi pertanyaannya apakah ini masih oke atau tidak gitu. Apakah kita sudah di jalan yang benar atau ini salah gitu. Nah, mungkin nanti kita evaluasi nih. Di sini adalah yang menarik, kita kemarin punya modal sampai 13 juta ya. Pertanyaannya, kalau kita beli di hari ini, jadi modal kita ada 13 juta. Kalau kita beli di hari ini, semua all in versus kita cicil kayak kemarin, mana yang lebih untung? Gitu ya. Nah, definisi lebih untung di sini adalah berapa banyak heksa yang bisa kita kumpulin, atau berapa banyak passive income yang targetnya ya, yang bisa kita dapatkan gitu. Dan apakah itu sejalan juga sama, total investasi kita? Nah, ini yang hari ini akan kita coba cari tahu ya. Mana yang lebih untung, 13 juta atau cicil kayak kemarin? 13 jutanya all in per hari ini atau cicil kayak kemarin? Cuma buat sekarang kita mau record dulu ya. Ini buat historical biar kita tahu kita pernah ada di posisi negatif turun drastis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita record di sini. Hari ini 2023 tanggal 10 bulan 8. Ini kita spesifikin setelah heksa X date. Di sini kita tinggal adjust, valuasi adjustmentnya pakai yang ada di sini. Dan harusnya indeks kita bakal turun drastis. Oh, indeksnya tuh nggak kereflek langsung. Bentar. Record. Ini indeks kita udah turun nih harusnya ya. Jadi 11, jadi 1,051. Record AB. Coba kita gini. Oke, telat ke update ya. Oh, mungkin itu alasannya kemarin kenapa di sini ke update-nya terlambat. Ya, jadi oke. Ini minus 13% dan ya ini dibanding HSG kita rugi banget ya. Dan artinya adalah karena ini minus, ini adalah momen paling tepat buat kita nambah. Selama kita yakin Hexa untuk long termnya itu masih oke, masih rajin bagi-bagi dividen. Jadi untuk menjawab ini nih, apa yang harus kita lakukan, yaitu waktu yang tepat untuk nambah.
selama kita yakin Hexa di masa depan masih rutin bagi-bagi dividen. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan nambah all in. Jadi kemarin kita ada plan mau beli EPMT, cuma mohon maaf kita pending dulu. Kita beli Hexa. Gimana caranya? Oh, di sini ya, Hexa. Kita buy. Lu. Ah, kenapa ini? Oh, uangnya kurang. Duh, kita cuma bisa beli satu. Ini juga kurang ya. Oke. Kalau ini kita bisa jadi dua nggak? Kurang juga. Harus turun ke 5.100 baru bisa beli dua gitu. Enggak ya? Kita tambah aja di harga sekarang. Cuma artinya nanti kita nggak bisa beli lagi gitu. Pertanyaannya apakah kita harus nunggu karena ini ada potensi kan turun lagi ya? Jawabannya nggak usah dulu ya. Jadi nanti kalau turun lagi dan itu masih bertahan sampai awal bulan depan, nanti kita tambah pakai uang bulan depan. Jadi buat sekarang kita salah. Kutil cancel. Kita tambah satu. Oke. Nambah satu lot karena emang cuma bisa beli segitu dengan uang sekarang. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah mana yang lebih untung? Kita kumpulin uangnya nih setahun nih, nggak usah kita beli-beli terus sekarang kita beli sekarang 13 juta. Atau kita cicil kayak kemarin dan kayak sekarang gitu. Mana yang lebih untung? Dan ini nanti akan kita jawab di episode selanjutnya ya. Jadi buat hari ini cukup sekian dulu. Jadi kesimpulannya adalah kita nambah Hexa. Nggak perlu khawatir ya. Karena nanti secara teori harganya bakal naik lagi. Dan tapi sebenarnya saya malah lebih senang ya udah biarin aja segini gitu. Artinya apa? Artinya kita punya emiten yang harganya murah terus gitu ya. Jadi harganya murah jadi tiap bulan kita bisa nambah terus ya. Nggak apa-apa secara portofolio kita minus tapi kita bisa kumpulin Hexa sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat semua yang udah setia nonton di channel ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.